Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farida Rahma Putri Hadianti dengan NIM 200102113 dari kelas A2, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi tentang semangat belajar yang tidak konsisten. Sikap konsistensi dapat dipahami bahwa adanya kesesuaian antara ucapan dan aktualisasi. Pendapat ini menjelaskan bahwa sikap konsistensi yang dimiliki oleh individu akan relevan dengan apa yang dilakukannya. Lalu, apa itu konsistensi dalam belajar? Konsistensi dalam belajar melupakan suatu permasalahan dalam dunia akademisi. Proses belajar juga tidak terlepas dari kata peserta didik, karena peserta didik merupakan objek utama dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, peserta didik yang menempuh pendidikan di era ini sudah sangat jauh berbeda pada masa sebelumnya. Banyak sekali faktor yang membuat peserta didik itu mengalami penurunan prestasi belajar. Salah satunya karena motivasi belajar yang rendah atau tidak adanya konsisten dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik yang memiliki konsistensi belajar yang tidak stabilkan akan menghasilkan prestasi belajar yang tidak memuaskan. Begitu juga sebaliknya, ketika peserta didik memiliki konsistensi belajar yang tidak stabil, maka prestasi belajarnya akan lebih memuaskan. Jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh suatu di luar dirinya, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Orang yang tingkah lakunya digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau tingkah lakunya telah dicapai hasil tingkah laku itu sendiri. Misalnya, orang yang gemar membaca tanpa adanya pendorong, ia akan menjadi sendiri buku-buku itu untuk dibacanya. Orang yang rajin dan bertanggung jawab tanpa menunggu komando sudah belajar dengan sebaik-baiknya. Motivasi ekstrinsik ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mampu melakukan belajar. Misalnya, siswa yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumah sekedar mematuhi perintah guru, kalau tidak dipatuhi guru akan memarahinya. Cara konsisten dalam mempertahankan semangat belajar. Yang pertama, membuat suasana yang nyaman. Yang kedua, buat daftar tugas. Yang ketiga, hindari multitasking. Yang keempat, buat jadwal belajar rutin. Dan yang terakhir, bangun suasana yang nyaman untuk belajar. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.